Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Samsul Putra Siburian dengan NIM 1232107. Saya dari kelas RE dengan mata kuliah analisis struktur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu slope deflection dan saya akan memberikan sebuah contoh soal yang bisa diterapkan dengan metode slope deflection ini. Dalam analisis struktur, kita sering menjumpai elemen yang tidak bisa diselesaikan, yang dimana kasus tersebut disebut statis tak tentu. Oleh karena itu, metode statistik tertentu ini sangat penting untuk menganalisisnya. Dan metode yang bisa dipakai dan lebih efisien itu metode slope deflection, yang dimana metode ini menghubungkan antara momen pada ujung balok dengan rotasi dan perpindahan yang terjadi pada titik ujung tersebut. Oke, pada video kali ini aku akan membahas konsep dasar metode slope deflection dan kenapa metode itu digunakan, serta menyelesaikan salah satu contoh soal yang akan saya buat. Baik, kita akan langsung ke slide selanjutnya. Struktur statis tertentu itu adalah struktur yang memiliki lebih banyak reaksi atau gaya internal daripada jumlah persamaan keseimbangan statis yang tersedia. Dengan kata lain, kita tidak cukup hanya memakai sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0 untuk menyelesaikan reaksi dan gaya dalam struktur tersebut. Jadi, kita perlu mempertimbangkan deformasi elemen baik rotasi maupun perpindahannya untuk mendapatkan hasil yang benar. Dari sinilah, metode slope deflection menjadi relevan. Oke, konsep dasar metode slope deflection sendiri adalah teknik analisis struktur yang menghubungkan momen ujung balok dengan rotasi pada ujung elemen serta perpindahan yang mungkin akan terjadi. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan yang disebut persamaan slope deflection. Jadi intinya, semakin besar rotasi atau deformasi tersebut, semakin besar pula momen yang timbul. Di sini ada persamaan rumus dari slope deflection tersebut. Ini rumusnya bisa kalian lihat dan keterangan dari penjelasan setiap variabel dalam rumus tersebut. Lalu ada langkah-langkah metode slope deflection. Yang pertama menentukan derajat kebebasan yang dapat berotasi, yang kedua menghitung fixed end moment atau FEM akibat beban luar, lalu menuliskan persamaan slope deflection untuk setiap elemennya, lalu menyusun persamaan kompatibilitas untuk mencari nilai rotasi, lalu substitusikan rotasi ke persamaan momen, yang terakhir menghitung reaksi menggambar diagram gaya dalam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rumus fixed end moment atau FEM tadi. Rumus ini merupakan salah satu komponen penting dalam metode slope deflection yang merupakan momen yang timbul pada ujung-ujung balok apabila kedua ujungnya dianggap jepit total. Rumus tergantung jenis bebannya. Rumus fixed end moment ini ada dua. Yang pertama beban merata pada balok jepit-jepit, lalu ada beban titik P di tengah bentang. Untuk rumusnya kalian bisa ngelihat yang ada saya tampilkan di presentasi saya ini. Lalu saya akan masuk ke contoh soal yang akan saya berikan. Di sini ada sebuah gambar yang dimana sebuah balok jepit dengan panjangnya 6 meter, lalu beban meratanya itu 10 kN per meter, dan materialnya dengan AE konstan. AE konstan. Lalu pertanyaan di sini adalah tentukan momen ujung balok menggunakan metode slope deflection. Oke, kita akan masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu hitung beban total dan reaksi vertikal. Rumusnya, W total itu adalah W dikali L. Telah diketahui, W kita itu adalah 10 kN per meter dan L-nya itu adalah 6 meter. Jadi untuk W totalnya itu tinggal dikalikan 10 kali 6 sama dengan 60 kN. Tapi karena geometri dan bebannya simetris, maka RA sama dengan RB, jadi W total itu dibagi 2, 60 per 2 sama dengan 30 kN. Jadi untuk beban total dan reaksi vertikalnya itu adalah 30 kilonewton, sorry. Lalu kita mencari FEM dan pendekatan slope deflection. Untuk persamaan umum tanpa translasi untuk elemen AB, ini rumusnya ada yang saya tampilkan di PPT kali ini. Lalu untuk kasus jepit penuh di kedua ujung rotasi, ujung 0, itu theta A sama dengan 0 dan theta B-nya sama dengan 0. Sehingga momen ujung hanya sama dengan FEM akibat beban. Dan penyelesaiannya itu, momen di setiap ujung nilai itu ada negatif itu untuk convection, untuk ujung yang menghasilkan hogging moment. Jadi rumusnya itu MA sama dengan MB sama dengan min WL kuadrat per 12. Dan untuk menghitung rumus tersebut, kita
akan memasukkan angka-angkanya. Ini saya hitung per digit. L kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat, hasilnya 36. W dikali L kuadrat berarti 10 dikali 36 sama dengan 360. Nah, 360 ini kita masukkan ke dalam rumus ini, yang WL kuadrat per 12. Berarti min 360 per 12. Itu hasilnya 30. Kenapa nggak ada minnya? Karena nilai negatif itu hanya convection untuk ujung yang menghasilkan hogging moment. Lalu, dapat dilihat untuk MA sama dengan MB sama dengan min 30 kN per dikali meter. Tanda negatif di sini menandakan momen hogging, karena dia ada minusnya. Jadi, momen negatif pada dukungan jepit. Itu merupakan salah satu konvensinya. Lalu midspan dan pemeriksaan keseimbangan internal. Itu kita mencari midspan-nya dan meng-compare dengan keseimbangan internalnya. Untuk midspan sendiri itu dengan rumus plus WL kuadrat per 24. Karena tadi WL kuadrat itu sudah diketahui 360, jadi tinggal dibagi 24. Hasilnya 15. Jadi untuk M-mid-nya itu adalah plus 15 kilonewton kali meter. Dan untuk periksa keseimbangannya itu, kita ambil momen di X sama dengan 3M, midspan, dengan referensi dari kiri dan menunjukkan momen internal. Jadi rumusnya itu adalah MX sama dengan RA pangkat X min WX kuadrat per 2 plus MA. Lalu kita substitusikan X-nya, RA-nya, dan MA-nya ke dalam rumus. Jadi ditemukanlah hasilnya itu sama dengan 15, cocok dengan rumus midspan. Jadi periksa seimbang dan midspan-nya itu sama-sama 15 kN kali meter. Jadi ringkasan hasil numerik yang ini supaya lebih jelas lagi, beban totalnya yang kita dapat itu adalah 60 kN dan reaksi di masing-masing tumpuan itu 60 Newton, 60 kN dibagi 2. Jadi masing-masing di tumpuan itu 30 kN. Jadi momen tumpuan ujung A dan B itu mendapatkan hasil min 30 kN dikali meter. Dan momen maksimum positif di midspan itu mendapatkan hasil plus 15 kN dikali meter. Jadi ringkasan hasil perhitungan yang saya dapatkan pada hari ini adalah diagram momen lentur itu di kedua dukungan momen min 30 kN kali meter atau hogging puncak negatif di tengah 15 kN kali meter sagging puncak positif. Bentuk parabola antara titik-titik ini. Lalu yang kedua diagram gaya geser mulai dari 30 kN di kiri turun lurus hingga 0 di tengah X sama dengan 3 meter. Lalu turun ke minus 30 kN di kanan tepat di sisi lain tumpuan sebelum reaksi. Ini gambarannya bending moment dan shear force-nya ketika hasil perhitungan itu telah direalisasikan. Kalian bisa lihat gambarnya. Lalu kesimpulannya adalah metode slope deflection merupakan pendekatan analisis yang sangat kuat untuk menyelesaikan struktur statis tertentu dengan mengetahui rotasi ujung elemen dan FEM. Jadi kita dapat menghitung momen ujung secara sistematis, dan contoh soal yang saya bahas itu menunjukkan bahwa untuk kasus balok jepit, rotasi menjadi 0 dan momen ujung sepenuhnya ditentukan oleh FEM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Bye-bye.